Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo, apa kabar semua para pelajar? Baik, untuk kali ini kita sudah sampai pada materi gerak lurus, tepatnya pada pembahasan tentang gerak vertikal. Nah, ini lebih menantang lagi ya dari materi-materi sebelumnya. Jadi kalau pada gerak vertikal, coba kita lihat, ada yang kita kenal dengan arah gerak vertikal ke atas, ya, gerak vertikal arah ke atas, kemudian ada gerak vertikal arah ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal arah ke atas, ini lebih terkenal disebut sebagai GVA ya, jadi gerak vertikal ke atas. Nah, sementara untuk gerak vertikal arah ke bawah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah GJB, yaitu gerak jatuh bebas, dan yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Ini beda. Ya, jadi nanti tolong dibedakan apa bedanya antara GJB dengan GVB. Nah, gitu. Nah, baik. Kita lihat dulu untuk gerak vertikal ke atas, sesuai dengan definisinya bahwa gerak vertikal ke atas itu adalah suatu gerak benda yang dilemparkan dengan sengaja. Ya, jadi melemparkannya itu memang dengan sengaja, otomatis kalau dengan sengaja dia punya besaran fisis, dia punya nilai besaran fisis tertentu pada kondisi awal. Nah, gitu ya. Dilempar ke atas, dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal ini tentunya. Inilah yang dinamakan dengan unsur kesengajaan. Intinya bahwa di sini dia punya kecepatan awal atau V0. Nah gitu. Dan geraknya diperlambat. Jelas ya, kalau benda itu dilempar ke atas, maka semakin lama kan semakin lambat kan gitu. Nah, pada akhirnya di titik tertinggi, dia akan berhenti sesaat kan gitu ya. Nah, dan berhenti sesaat untuk kemudian dia kembali lagi ke bawah gitu. Oke, kita lihat dulu. Untuk gerak vertikal ke atas, ini V0-nya tidak sama dengan 0. Ya, kecepatan awalnya jelas tidak sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena kalau kecepatannya sama dengan 0, otomatis dia tidak akan bisa naik. Dan gitu. Nah, kemudian percepatannya sama dengan minus G. Kenapa minus? Karena dia semakin lama semakin lambat. Siapa yang memperlambat? Yaitu percepatan gravitasi bumi. Jarak yang ditempuh. Ya, jarak yang ditempuh itu sama dengan ketinggian benda, yang disimbolkan dengan H. Gitu. Nah, coba kita lihat diagram ini ya. Kita punya sebuah bola yang dilemparkan dengan kecepatan awal V0. Gitu. Dilemparkan dengan kecepatan awal V0, kemudian dia naik, ya, semakin ke atas dia semakin lambat. Ya, dia diperlambat oleh G. Akhirnya dia sampai pada titik tertinggi. Nah, inilah yang kita namakan sebagai H maksimum. Gitu. Mekanisme kerjanya seperti itu untuk GVA. Nah, rumusannya coba dilihat. VT sama dengan V0 min GT. Ini bukan rumus yang baru, bukan. Ini rumusnya GLBB yang sebelumnya kita sudah punya. VT sama dengan V0 minus atau plus AT, ya, gitu. Di sebelumnya itu ya. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT-nya kemudian V0 itu adalah kecepatan awalnya, ada minus G, ini adalah percepatan. Ya, percepatan minus G, berarti dia mengalami perlambatan. Nah, gitu. Ini adalah rumus yang sudah ada. Nah, kemudian S, ketika kita membahas GLBB, kita sudah punya V0 T plus setengah AT kuadrat, kan gitu. Ya kan, masih ingat? Nah, sekarang S-nya diganti dengan H, jaraknya diganti dengan ketinggian V0 T plus setengah GT kuadrat. Kalau dia naik berarti minus setengah GT kuadrat. Gitu ya. Ini jadinya
minus setengah GT kuadrat. Ya, jangan bingung nanti di sana plus, lihat aja dia naik. Oh, kalau naik minus gitu aja gitu. Nah, rumusan yang kedua yang sudah kita turunkan di pertemuan di tutorial sebelumnya gitu, kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ya, plus 2AS ini, A-nya adalah G, S-nya adalah H. Ini kalau dipercepat, tapi ini geraknya ke atas, diperlambat, maka ini tandanya adalah minus ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Itu. Baik, seperti ini. Ini sekilas tentang penjelasan dari GVA. Kemudian kita lanjutkan ke gerak jatuh bebas, yaitu suatu gerak benda ke bawah karena gaya gravitasi tanpa kecepatan awal. Jadi, geraknya itu tidak ada kecepatan awal. Ya, dia otomatis jatuh sendiri gitu. Nah, ini namanya GJB. Ya, jatuh bebas. Nah, jadinya gimana? Karena dia bergerak tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya itu 0. Jelas kan? V0-nya 0. Kemudian percepatannya plus. Ya, ini. Percepatan yang berlaku pada saat GJB itu adalah percepatan gravitasi bumi. Tandanya plus. S-nya diganti dengan H. Nah, gini. Jadi benda mula-mula di atas lalu jatuh. Nah, gitu saja. Sederhana. VT sama dengan V0 plus GT. Nah, ini coba. VT sama dengan V0 minus GT. Di sini sama VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya 0. Tidak usah ditulis. VT sama dengan GT. Kecepatan pada saat T detik. Jadi pada saat dia jatuh, detik keberapa? Ini rumusannya di sini. Kecepatan pada saat T sama dengan 2 detik. Masukkan di sini T-nya 2. Gitu. Terus, ketinggian. Ketinggian pada saat T sama dengan berapa? Ya ini, gitu. H sama dengan V0T. V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya berapa? 0 dikalikan dengan T ya tetap 0. Nah, ambil aja setengah GT kuadrat. Nah, VT kuadrat ininya 0. V0-nya 0 ya. Plus ya 2GH. Udah selesai gitu. Jadi ini bedanya antara GVA dan GJB. Gitu. Gampang. Nah, ini untuk yang berikutnya adalah GVB, gerak vertikal ke bawah. Ini ada ciri khususnya. Coba perhatikan. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Beda dengan ini. Ya, beda. Hati-hati ya. Jadi kalau GVB itu V0-nya tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0 di sini. Nah, ini tidak sama dengan 0. Nah, akhirnya rumusannya kembali ke sini dan tandanya plus kan gitu. Tandanya di sini plus. Nah, itu ini mekanisme kerjanya kayak gini. Nah, jadi VT sama dengan V0. V0-nya enggak 0. Enggak boleh pakai ini gitu. Enggak boleh ini dihilangkan. Ini ada kok V0-nya ditambah dengan GT. Itu. Nah, ini H V0T plus setengah GT kuadrat dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Gitu. Ini bedanya ada V0-nya, ada V0-nya semua di sini. Kalau dia jatuhnya disengaja yang dimana kecepatannya tidak sama dengan 0, maka ini tandanya plus semua. Tapi kalau yang ini minus semua yang ada di sini. Gerak vertikal ke atas, tandanya minus. Gerak vertikal ke bawah, di sini plus. Gitu. Nah, ini coba silahkan diulang kembali ya, direview kembali dari penjelasan tadi agar tidak terjadi kesalahan nanti dalam pemahaman ketika ketemu di soal-soal. Gitu. Nah, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.